Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami pada subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, dengan topik Pasar Surga. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, saya kangen dengan para tamu Allah. Mudah-mudahan tahun ini bisa ketemu di Mekah. Amin, amin. Hari ini kita ingin bersama-sama mempelajari bagaimana cara bisa nanti di pasar surga, saya ketemu dengan para jamaah Al-Ikhwan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada muridnya, ulama besar yang bernama Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id, nas'alullaha, kita berdoa kepada Allah, an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Mudah-mudahan saya dan engkau ketemu nanti di pasar surga. Sa'id bertanya, awafiha sukun, apakah di surga ada pasar? Qala Abu Hurairah, na'am. Abu Hurairah menjawab, iya, ada surga. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan, memberitahukan kepadaku, idza dakhala ahlul jannah al-jannata, kalau penghuni surga sudah masuk ke surga, bifadli a'malihim, karena rahmat Allah melalui amal-amal saleh mereka. Fayazurunallah, semuanya ziarah, ketemu dengan Allah. Fayubrazulahum arsyuhu, arasnya ditunjukkan. Arasnya itu besar sekali. Makhluk yang paling besar itu aras. Dan aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika arasnya ditunjukkan, fayubda lahum, kemudian ada 6 mimbar. Mimbar dari cahaya, mimbar dari zabarjat, mimbar dari intan mutiara, mimbar dari batu mulia, mimbar dari emas, mimbar dari perak. Kemudian nanti ketemu antara jamaah Al-Ikhwan, ketemu dengan jamaah-jamaah yang lain. Ada yang papan atas, ada yang papan tengah, ada yang papan bawah. Yang papan atas melihat yang paling bawah,
pakaiannya sangat mengagumkan. Yang atas nih, melihat yang paling bawah kelasnya, terkagum-kagum. Karena apa? Karena nanti di surga tidak ada yang merasa kecewa. Tidak ada yang merasa kecewa. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aina rabbana?" Apakah nanti kita bisa melihat Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Ketika bulan purnama tidak ada awan, tidak ada mendung. Ketika siang matahari sudah terbit, tidak ada awan, tidak ada mendung. Kira-kira kelihatan nampak enggak? Iya ya Rasulullah, demikianlah kalian nanti, kita nanti akan melihat Allah tanpa ada halangan. Kemudian Allah berfirman kepada ahli surga, "Kumu, silakan siap-siap, ila ma a'adtu lakum minal karamah." Silakan menuju ke tempat yang sudah aku siapkan untuk kemuliaan kalian, penghormatan untuk kalian. Silakan. Walakum fi mastahaitum, dan kamu nanti akan bertemu apapun yang kamu harapkan. Kemudian ahli surga mulai berangkat ke pasar, kadar seperti hari Jumat di dunia. Ternyata para malaikat, miliaran malaikat sudah mengelilingi, sudah menaungi pasar. Kemudian ada hujan. Hujannya bukan hujan air, hujannya seperti minyak kasturi. Hujan seperti minyak kasturi. Ternyata di surga apapun di sana, la tuba'u wa la tustara, enggak ada jual beli. Mau ngambil silakan, mau ngambil apa saja. La tuba'u wa la tustara. Senang mala ainun ra'at. Di pasar ada sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar keindahannya oleh telinga. Wala khatara fi qalbil bashar, dan belum pernah terdetik dalam hati keindahannya luar biasa. Kemudian istri kita pulang. Istri pulang dari pasar, ketemu dengan suaminya. Suaminya terkagum-kagum, "Wahai istriku, engkau tambah cantik, engkau tambah ayu, dari mana?" "Oh iya, saya tadi ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Suaminya pulang, istrinya terkagum-kagum, "Wahai suamiku, dari mana? Engkau tambah ganteng, tambah tampan." "Oh iya, saya tadi ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah firman Allah dalam surat Fussilat, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim." Kita berdoa mudah-mudahan semuanya jamaah al-ikhwan, Bapak Ibu nanti bisa ketemu dengan kita di surga. Amin amin ya. Ketemu di pasar surga. Ini surat Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang memproklamirkan dirinya, innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomahnya melaksanakan rukun Islam, tentang syahadat kita jaga kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Salat fardunya alhamdulillah kita bisa salat di Al-Ikhwan. Mudah-mudahan hari ini salat kita diterima oleh Allah, amin. Zuhur nanti salat di Al-Ikhwan lagi, asar di Al-Ikhwan, maghrib di Al-Ikhwan, isya di Al-Ikhwan. Kemudian kita bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa puasa. Bahkan didoakan tahun ini mudah-mudahan ada yang bisa ketemu di Arafah. Amin amin ya. Tahun ini bisa ketemu di Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kita laksanakan dengan baik seperti sekarang ini. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhwan dengan sejuknya, dengan rapinya, dengan indahnya. Innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu. Kalau istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Kapan? Terutama ketika sakaratul maut. Terutama ketika sakaratul maut. Ketika ada orang sakaratul maut, Israel sudah di sampingnya. Keluarga nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tapi orang itu melihat. Israel sudah ada, karena dia orang baik maka dicabutnya dengan pelan. Dicabut dengan pelan. Kata Rasulullah seperti orang nuang air dari teko, dari botol ke gelas. Itulah keluarnya roh orang soleh, rohnya orang solihah. Jadi keluarnya roh dari badan kita seperti keluarnya air dari teko ke gelas, namun sakit luar biasa. Maka diajarkan oleh Nabi, tolong mulai hari ini kita berdoa supaya diringankan ketika sakaratul maut. Doanya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. 3 kali. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tempo hari mungkin hampir 3 bulan ya saya tidak bisa hadir. Di antaranya bisan saya, mungkin Ustadz Miftah pernah di sini, Miftah menantu saya. Jadi bapaknya di Banyuwangi sedang salat qobliyah subuh di masjid. Qobliyah subuh. Setelah salat langsung kayak tidur gitu. Orang-orang bingung. Ternyata wafat. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin amin ya. Jadi sudah sholat qobliyah subuh, tinggal nunggu qamat. Seperti ustadz kita, guru kita, wali kota Bandung, sudah qobliyah
Jumat mau khutbah, wafat. Alangkah indahnya. Mudah-mudahan ketika kita sakaratul maut, ketika meninggal dunia, kita semuanya husnul khotimah. Amin, amin. Jadi ketika rohnya dicabut pelan, dan kadang-kadang banyak orang yang sakaratul maut ketika mau wafat itu melihat mata terbuka, melihat rohnya keluar. Kita sampai hari ini belum tahu roh itu apa. Apakah roh itu angin atau apa? Belum ada yang tahu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini orang Yahudi yang sekarang jahat membantai saudara-saudara kita di Palestina, kedatangan utusan 2 orang dari Mekah, dari orang Quraisy, orang kafir, ingin mengalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang tanya kepada ulama Yahudi, wahai ulama Yahudi, engkau punya kitab, tahu apa yang akan terjadi tentang Nabi akhir zaman. Ini Muhammad ngaku-ngaku jadi Nabi, kami ingin mengalahkan. Akhirnya Yahudinya mengajarkan, baik kalau gitu tanyakan kepada Muhammad 3 hal. Nih 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, jawab, 3-tiganya yang jawab, berarti bukan Nabi. Kalau nggak bisa menjawab, bukan Nabi. Tuh, ini pertanyaan apa ini? Aneh. Orang yang namanya ujian kalau bisa jawab ya nilainya 100. Nanti kalau Muhammad bisa jawab 3-tiganya, bukan Nabi dia. Apalagi kalau nggak bisa jawab, bukan Nabi. Terus kalau bisa jawab 2, tidak bisa jawab 1, dia Nabi. Wah, ini pertanyaan dari Nganjuk ini, Masya Allah ya, dari Jawa Timur, pertanyaan dari Kelapa II. Apa ujian kok begini nih? Ujian yang namanya ujian, kalau bisa jawab ya lulus. Kalau nggak bisa jawab ya nggak lulus. Baik, Muhammad, ada apa? Siapa pemuda-pemuda yang tidur 309 tahun? Yang kedua, siapa pemuda yang keliling dunia? 3, apa itu roh? Kata Nabi, besok saya jawab. Nabi nggak bisa jawab, Nabi nunggu wahyu, besok saya jawab. Ternyata wahyunya nggak turun. Wahyu nggak turun. Mengapa? Karena Nabi nggak membaca insya Allah. Saking semangatnya, Nabi pasti Allah nolong saya. Besok saya jawab. Orang-orang Mekah kumpul di Masjidil Haram, Nabi Muhammad nggak keluar. Tapi bukan mengatakan Muhammad bohong, tidak. Muhammad katanya jawab sekarang, kok nggak jawab. Bukan mengatakan kalau gitu Muhammad bohong, tidak. Malah mengangkat. Oh iya ya, Muhammad belum bisa jawab, berarti nunggu. Kalau bahasa kita nunggu wahyu. Kalau mereka mengatakan dia nunggu setan. Sampai beberapa hari akhirnya turun surat Al-Kahfi. Nah ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Muhammad, jangan bilang besok kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Maka saya doakan mudah-mudahan tahun ini insya Allah mudah-mudahan ketemu di Arafah. Amin, amin, insya Allah, amin. Dijawab surat Al-Kahfi. Pemuda yang tidur
309 tahun adalah Ashabul Kahfi. Jawab. Kemudian pemuda yang keliling dunia siapa? Wa yas'alunaka an Dzulqarnain, yaitu Iskandar Dzulqarnain. Udah bisa dua ini. Yang ketiga roh. Wa yas'alunaka anir roh, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Saya enggak bisa jawab. Itu Allah yang jawab. Jadi roh itu sampai hari ini enggak ada yang tahu. Roh kita ini. Coba ini jamaah kita yang sudah wafat ya. Kita sering bercanda sekarang sudah wafat. Ya roh. Jadi para tamu Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun ketika sakaratul maut. Ini yang kita harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah, pas kita sakaratul maut, malaikatnya turun. Langsung malaikatnya bilang, Allah takhafu, kamu gak akan takut, udah jangan takut. Kamu tidak takut di dunia, tidak, kamu sudah bahagia, kamu bahagia. Nanti dikubur kamu gak takut. Coba kita bayangkan ya, dikubur nih, dikubur. Ini saya baru sekali ini memasukkan jenazah ke liang lahat, baru sekali saya. Yaitu ibu mertua. Masya Allah, kita merasa gimana ya, gimana hanya liang 1 kali 2 meter dimasukkan di liang lahat lagi. Tapi ternyata liang lahat itu, kuburan itu nanti akan menjadi taman surga. Jauh lebih luas daripada dunia. Seperti bayi kita berada di kandungan ibu. Di kandungan kan sempit, tapi bayi nyaman-nyaman saja. Masih betah 9 bulan lagi. Nyaman. Ketika lahir di dunia, ternyata lebih luas daripada kandungan ibu. Nanti kita datang di kuburan jauh lebih luas. Apalagi nanti di padang mahsyar jauh lebih luas lagi. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Oleh karena itu, siapa yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada ibu bapak sekalipun sudah wafat, sayang kepada istri, kepada anak, taat kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua, dengan tetangga baik, dengan fakir miskin kita, membantu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikatnya turun dan langsung bilang, Allah takhafu, kamu gak akan takut. Takut itu sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Jadi nanti kamu di kuburan gak takut. Fir'aun sampai sekarang ini, Fir'aun setiap sore, setiap pagi itu ditunjukkan tempatnya di neraka. Fir'aun. Sementara para ulama berada di taman surga. Nah ini, kapan kita mendapatkan seperti itu? Kalau istiqomah. Ada sahabat Nabi belajar hanya 3 menit masuk surga. Masya Allah. Makanya pengajian kita nggak lama-lama ya. Hari ini insya Allah nggak lama-lama. Insya Allah pengajian sampai jam 10 cukup ya. 3 menit masuk surga. Jadi kalau sudah istiqomah para tamu Allah yang berbahagia, malaikatnya bilang Allah takhafu, hidupnya tidak ada rasa takut. Wala tahzanu, kamu tidak sedih. Anakmu kamu tinggalkan, keluarga kamu tinggalkan, suami kamu tinggalkan, istri kamu tinggalkan karena kita menghadap pada Allah. Usahamu kamu tinggalkan, rumahmu kamu tinggalkan, mobilmu kamu tinggalkan, kamu nggak akan sedih.
Malaikatnya bilang, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian. Kami diperintah oleh Allah untuk melindungi kalian. Di dunia, sekarang ini. Nih hari ini, pagi ini, subuh ini kita tenang. Malaikatnya turun. Dan malaikatnya bilang, apalagi yang dibaca hari ini surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, Masya Allah. Ditambah lagi dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Siapa yang membaca surat Zalzalah? Siapa yang hafal surat Zalzalah? Dijamin masuk surga. Masya Allah. Hari ini kalau dibaca saya gemetar, Pak. Karena Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi yang kita sekarang di atasnya, nih sekarang saya duduk di sini, para tamu Allah duduk di Masjid Al-Ikhwan. Ini direkam oleh bumi, direkam. Yang direkam ini bukan hanya pengajiannya saja. Semua yang duduk ini yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka ketika dibaca di ayat di rakaat kedua, Masya Allah. Maka Rasul bersabda, orang disuruh baca surat Zalzalah, dia senang, langsung Rasul bersabda, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Oleh karena itu mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti kita kelompok, Pak, nih kelompok majelis taklim kumpul nanti. Yauma idzi yasdurun nasu astatan. Nanti itu ada yang kumpul di sana, kumpul di sini. Ini ada geng motor, ada nanti kelompok geng motor. Ini geng nonton dangdutan, ada kelompoknya. Oh, ini kelompok majelis taklim. Terus ada bendera. Bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti artis-artis itu ada benderanya nanti. Yang bawa namanya Umrul Qais. Nanti koron itu bawa bendera. Ada bendera. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ngikut benderanya Nabi Muhammad. Amin ya. Ini surat Zalzalah. Malaikatnya sudah bilang, Allah tahzanu, kamu sudah enggak sedih, anakmu kamu tinggalkan. Ya, masjidmu kamu tinggalkan. Kemudian usaha kamu tinggalkan. Wala tahzanu, kamu tidak akan sedih. Ini malaikatnya bilang nih. Wa absyiru bil jannah. Wah, kabar gembira, kamu udah disiapin surga. Tolong kita amini, mudah-mudahan semuanya ahli surga. Amin ya. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Ini doa terus kita doa. Mudah-mudahan semuanya kita ahli surga. Bahkan mudah-mudahan ketemu dengan anak-anak kita. Yang paling menyenangkan itu adalah anak, istri, orang tua, cucu, mantu, semuanya kumpul. Masya Allah. Kumpul di surga. Diterangkan di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan sekalipun pahalanya enggak sama.
Ini seneng, mudah-mudahan ketemu nanti ya. Sekali lagi mudah-mudahan saya, para tamu Allah di Al-Ikhwan nanti ketemu di pasar surga. Amin ya, di pasar surganya yang kita harapkan. Sekarang malaikatnya baru bilang, wa absyiru bil jannah, kabar gembira kamu dapat surga. Setelah itu, walakum fiha ma tastahi anfusukum, yang tadi saya terangkan, yaitu nanti kita ketemu di pasar surga. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dari mana ini semuanya? Nuzulam min ghafurir rahim. Di Saudi Arabia, ini setiap tahun termasuk tahun ini, itu ada undangan tamu raja seluruh dunia. Dari Indonesia ada benuanya aja lah, dari Asia ada, dari Australia diundang, dari Amerika diundang, dari Afrika diundang, dari Eropa diundang semuanya. Kemudian diundang di istana. Ini Hotel Zamzam sebelah sini, ini Hotel Zamzam. Hotel Zamzam menghadap ke pintu nomor 1 King Abdul Aziz. Ini Hotel Zamzam, ya, sebelah selatan. Di sebelah situ agak kiri dikit istana. Istana ini baru dibangun, baru saja, belum lama, sekitar 94 atau berapa itu, karena sebelumnya belum ada istana. Syekh Nawawi Banten ini punya rubat, nama rubat itu kayak pondok itu. Saya sering tinggal di sana sama teman-teman. Namanya rubat. Gunungnya namanya Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bangun Ka'bah diperintah oleh Allah, wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim, panggil seluruh manusia sedunia untuk datang melaksanakan haji. Ya Allah, suara saya nggak sampai. Ibrahim, panggil saja. Nih orang yang ada di Hankam kamu panggil, yang ada di Ikhwan kamu panggil, seluruh dunia panggil. Nanti saya sampaikan suara kamu pada mereka. Itulah firman Allah dalam surat Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Mereka akan datang dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada yang naik unta yang kurus. Ternyata ada orang Indonesia naik sepeda. Ini termasuk unta kurus ini. Naik sepeda ontel. Namanya Fauzan, anak Magelang. Satu lagi anaknya dari Kepri. Saya ketemu 2 orang yang naik sepeda. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari seluruh penjuru dunia. Datang dari seluruh penjuru dunia. Jadi ketika diundang oleh raja pada satu hari, diundang ke istana. Nggak banyak sih, sekitar mungkin 200 orang. Istananya besar. Perwakilan dari dunia, seluruh dunia. Lihat karpetnya, ya Allah, karpetnya indah sekali. Kursinya itu kayak dari kayu jati, ukir-ukiran. Nggak tahu, mungkin dari Jepara berarti, saya nggak tahu. Nih, ukir-ukiran. Terus setiap orang itu dikasih satu meja, minuman, ada air putih, air zam-zam, air jus, minuman jus, kambing guling. Waduh, kok jadi lapar saya. Kambing guling bukan seperti di Indonesia. Kambing guling ini adalah kambing utuh. Ini yang sudah diguling. Dekornya sangat indah, luar biasa. Semua orang terkagum-kagum dengan indahnya istana Jabal Abi Qubais. Sebelum raja datang, waktu itu Raja Fahd
Waktu itu Raja Fahad, saya di sana, Raja Fahad. Terus ada pengumuman, ba'da qalilin sayati khadimul haramain. Sebentar lagi khadimul haramain datang. Tiba-tiba tuh langsung ahlan wa marhaban, selamat datang khadimul haramain. Tamu 200 orang melihat raja. Semuanya menuju pandangannya ke pintu. Raja pakai baju kebesaran, kita tahu ya, orang Arab, jalan, semua 200 orang terkagum-kagum dengan kedatangan raja. Kemudian rajanya duduk, rajanya sambutan, semuanya lupa dengan kambing gulingnya, lupa dengan dekornya, lupa dengan makanan minumannya, keindahan, semuanya lupa. Itu baru manusia dengan manusia. Baru melihat manusia dengan manusia. Raja kan manusia. 200 dari perwakilan seluruh dunia terkagum-kagum dengan melihat raja dan istana yang begitu indah. Itu baru manusia dengan manusia. Bagaimana nanti dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Allah mempunyai lebih hebat, tidak bisa dibandingkan. Ahli surga sedang senang bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya. Tiba-tiba cahaya bertambah. Cahaya bertambah. Aromanya wangi. Semuanya bertanya-tanya, ada apa ya? Kok tambah indah, tambah ini? Tiba-tiba ada salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mari bersama-sama. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam datangnya dari Allah. Allah yang salam. Min rabbin, dari Tuhan. Rahimin, yang kasih sayang. Nanti Pak, nanti Pak Imam, boleh saya bercanda Pak Imam ya? Saya bercanda ya. Wahai hambaku Imam, itu dipanggil oleh Allah. Iya ya Allah, labbaika wa sa'daik. Kamu ingat enggak? Ini bukan Pak Imam, saya aja. Muslih. Iya ya Allah. Ingat enggak kamu? Apa ya Allah? Pada hari A, tanggal sekian, kamu berbuat dosa. Diingatkan oleh Allah begitu. Ini saya nanti, nggak tahu Pak Imam juga. Jadi nanti kita akan diingatkan oleh Allah, ya fulan, ingatkah kamu pada hari A, tanggal sekian, jam sekian, kamu berbuat dosa di komplek Timah, kalau usah di Kelapa Dua ya. Langsung saya menjawab, alam taghfirli ya Rabb. Bukankah telah engkau ampuni? Iya, aku ampuni. Gara-gara ampunanku, berkat rahmatku, ampunanku, kamu bisa sampai di sini. Waduh, senengnya. Jadi kita digoda juga oleh Allah supaya agak sedih-sedih, akhirnya hilang sedihnya, tambah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih karena engkau ampuni. Kata Allah, fa bisaati maghfirati, karena luasnya ampunanku, kamu sekarang bisa tinggal di tempat ini. Itu dengan Allah nanti. Masya Allah. Oleh karena itu para tamu Allah, kita rindu. Caranya bagaimana? Nah ini terakhir. Caranya, tolong kita istiqomah. Yang pertama, istiqomah dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tolong dijaga. Nih kalau mau tidur. Setelah membaca doa, tolong diakhiri dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Naik motor. Sudah baca bismillahirrahmanirrahim, Allah semuanya, tolong diakhiri dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kita naik angkot, naik bis, naik pesawat. Tolong setelah doa diakhiri dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tenang. Seandainya ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, udah nggak takut apa-apa. Saya ceritakan sedikit. Ada kisah nyata.
Ada orang mau operasi, ditanya sama suster, sudah siap? Baik, minta waktu setengah menit. Akhirnya orangnya itu membaca La ilaha illallah, ngasih isyarat pada suster, sudah siap. Kemudian disuntik bius, tiba-tiba sudah nggak tahu kan dibius. Sampai kurang lebih 4 jam. Setelah itu kok merasa dingin, kok kedinginan saya. Ternyata di ruangan operasi kan sangat dingin tuh, kedinginan. Nggak tahu dioperasi juga, nggak tahu diapain, nggak tahu. Terus diambilin selimut, kedinginan ya? Iya, dingin. Dokternya bilang sebelum operasi, maaf ya, nanti setelah operasi nanti tinggal di ICU ya minimal 24 jam, mungkin bisa lebih. Tapi gara-gara membaca la ilaha illallah dan dia nggak takut mati, nggak takut. Seandainya meninggal dunia pun sudah la ilaha illallah, kan jaminan masuk surga, dan tenang dia. Ternyata tim dokter mengatakan ini tidak perlu ke ICU. Sampai para dokternya, susternya kaget-kaget, kok bisa begitu? Karena dia membaca la ilaha illallah. Oleh karena itu para tamu Allah, tolong jangan ada yang khawatir. Kapanpun, aktivitas apapun, tolong setelah berdoa, setelah apa saja kita akhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah bersama-sama. La ilaha illallah. Yang kedua, sholat fardu. Ini sholat fardu, alhamdulillah, bapak-bapak, zuhur saya lewat ini, masya Allah, masjid ini makmur. Asar saya lewat makmur, maghrib makmur, isya makmur, subuh masya Allah, alhamdulillah makmur. Tuh. Kemudian zakat, infak, sedekahnya, ayo kita istiqomah, puasa istiqomah. Mudah-mudahan bisa ke Mekah, amin amin, istiqomah. Berbakti kepada kedua orang tua istiqomah, membaca Al-Qur'annya kita istiqomah. Tolong istiqomah saja. Istiqomah ini jaminannya adalah kita husnul khotimah, jaminannya kita nanti bisa ketemu di pasar surga, dan semuanya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mudah-mudahan bersama keluarga segera Allah izinkan bisa pergi ke Mekah Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Palestina dan Suriah menjadi negara yang berdaulat, yang merdeka, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa dimerdekakan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.